Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam selamat sore. Selamat berbakti dalam Kristus. Saya undang teman semua bangkit berdiri. Mari kita dan kita puji Tuhan. Dan kita awali dengan pujian dari mana? Buka mataku dan lihat wajahmu, ku berkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku bersanjung karena Keselamatan
Oh ya Yesus, kami yakin dan kami percaya. Kami akan memuji Engkau agar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa kami seberapa ada saat ini. Kami percaya bahwa yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin Kau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup menolong atas kehidupan kami. Kami rindu dan haus akan kebenaran firman. Kami yakin dan kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong. Kami tidak bisa Tuhan mengandalkan kekuatan kami. Melainkan kami hanya bisa mengandalkan Engkau ya Yesus. Kami yakin dan kami percaya pada sore hari ini. Kami percaya kami buka Tuhan. Kami akan memuji-muji Engkau agar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami, ampuni seberapa ada saat. Urapi kami dengan pengurangan yang daripada. Bukan karena kuasa dan kami melainkan karena kekuatan yang daripada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur banyak terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan yang diselamatkan dan amin. Amin. Dan kita lanjutkan lagi dengan pujian hari yang kelima.
ya. Oh ya, yang sudah juga kasih anak. Persilakan. Ada? Ada yang tahu? Mau bersaksi ya? Silakan. Kejadian itu merupakan apa ya, depan bagi saya juga ke depannya, dan semua kejadian itu memang Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ya, dari kejadian itu saya ambil kesimpulan saya harus pulang lagi ke Tuhan Yesus. Ya, dari situ ya kita sampai di gereja ini ketemu, singkat ceritanya ya sampai sekarang. Amin. Puji Tuhan. Dan itu kejadian-kejadiannya sangat menjadikan sekali kalau diceritakan penuh gitu ya. Jadi cukup sedih sekali gitu. Tapi saya tidak mau menceritakan itu semua karena tersentuh dari hati saya gitu. Oke, kalau yang itu saya cukupkan sampai silakan. Antum ini? Sok ditemani Pipi. Terima kasih. Kalau gitu dalam kita ini pujian bersama, kuberikan bersama.
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi umat-umat pilihan yang menyatakan kasih-Mu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan firman di hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang diperkatakan ya Tuhan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri ya Tuhan, tetapi dari kekuatan yang telah Kau berikan kepadanya ya Bapa. Ya Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang telah kami berikan pada hari ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja ini ya Tuhan, bagi untuk setiap pelayanan, dan berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama dan syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Seberapa kita yang hadir, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau bapak-bapaknya nambah, ada Om Selamat, ada Om Jaya, dan ada Om Dewi. Puji Tuhan. Ada Om Exlo juga sama Om Moses. Puji Tuhan ya. Kita hadir di rumah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentang tema firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah mata Tuhan. Ya, mata Tuhan. Ada mata kaki, ada mata hati, ada mata-mata. yang gawat nih mata-mata ya. Udah kita rahasiain, pasti mata-mata bisa tahu deh, ketemu deh apa yang terjadi atau disebut paparazi ya. Hari ini kita akan bahas tentang mata Tuhan. Kita akan baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 12. Puji Tuhan, terima kasih ya jemaat Tuhan yang sudah mendukung revisi nada. Sudah pulang tadi katanya sudah pulih, sudah sehat, trombositnya sudah bagus dan boleh pulang. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya jemaat yang dikasih Tuhan. Revi boleh sehat, terus doakan supaya dia tetap pulih. Soalnya badannya itu ya ampun selisih ya, kurus banget. Tapi saya percaya dengan doa kita dia boleh kuat dan dia boleh sehat kembali, dia boleh sekolah lagi
melakukan banyak aktivitasnya. Dan Pak Mama dan kakaknya juga menjadi dikuatkan ya karena menjaga juga. Kita akan baca Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai ke 12. Kita akan baca bergantian. Yang sebelah kiri ayat ganjil, yang sebelah kanan ayat genap. Ya, kita akan baca ya ayat ini. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu tentang mata Tuhan. Yang ganjil sebelah kiri saya, yang genap sebelah kanan saya. Kita mulai dengan yang ganjil. Kita baca perikopnya sama-sama. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Yang genap, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dengan baik. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab seluruh lidah mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengutuk aku, dan Engkau menaruh padaku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi darimu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga tanganmu akan menuntun aku. Aku tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. amin. Inilah yang menjadi bacaan kita di Mazmur 139. Mazmur Daud. Daud menyatakan begitu mata tuh mengamati dan memperhatikan jauh sebelum kita berkata, jauh sebelum kita berpikir, jauh sebelum kita berperasaan. Sebab itu kalau kita berdoa, seringkali kita berdoa, Tuhan, sucikan dan kuduskan pikiranku, perasaanku, perkataanku, tingkah lakuku, supaya semuanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, di situ karena Tuhan itu tahu persis dalam segala hal. Sebelum apa yang terjadi atas diri kita, Dia sudah tahu. Bahkan jauh dari kita masih di kandungan ibu kita, waktu Dia menenun kita, Dia sudah tahu. Loh, kalau sudah tahu kan harusnya hidup kita enak-enak aja ya, mulus gitu. Skincare-nya mahal, jadi mulus, putih gitu ya, glowing. Enggak, saudaraku. Tuhan mengizinkan kita untuk kita berjuang dalam hidup ini, sebab di dalam Kejadian Tuhan bilang manusia pertama yaitu Adam dan manusia kedua yaitu Hawa diberi tugas untuk mengerjakan semua yang ada di dalam dunia. Artinya apa? Tuhan melihat kita. Kenapa? Tuhan tahu persis kita ini manusia yang selalu tergoda dengan namanya dosa. Dengan kenikmatan dosa, jalan orang terbuka di mata Tuhan. Mau kita tutupin pakai terpal juga nggak bisa. Kenapa? Mata Tuhan melihat. Dan segala langkah orang diawasinya. Ingat saudaraku, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Ayat ke-22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan tahu bahwa manusia ini selalu tergoda dengan dosa. Walaupun Tuhan bilang segala jalan yang kita lakukan itu terbuka di mata Tuhan. Dan segala langkahnya, tiap langkah diawasi jatuh mamanya yang latah. Itulah ya, mata mama mengawasi seperti mata Tuhan. Jadi ketika kita berlaku fasik,
itu yang mengikat dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dilihat Tuhan menjadi orang yang berdosa. Ayub 34 ayat 21. Ayub 34 ayat 21. Bagaimana mata Tuhan itu menegur tentang dosa yang kita lakukan. Ayub pasal 34 ayat yang ke-21 dan 22. Di sini dikatakan di dalam Ayub juga berkata demikian, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Artinya apa? Sepandai-pandainya kita menutupi dosa kita di hadapan Tuhan, itu akan terbongkar juga. Mendingan terbuka. Mulai memilah hari ini mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Mama nih, kalau mamanya udah gede, anak udah gede-gede, anak saya ini tukang merepet. Nah, sama Moses musuhnya di belakang. Masya Allah. Urusan mandi aja udah jadi masalah loh. Saya bingung, dulu orang kampung kan nggak punya odol, nggak punya gosok gigi, pantas lah nggak gosok gigi. Nggak punya sampo, pantas lah nggak pakai sampo. Anak-anak di kampung gak usah mandi pakai sabun, karena nggak ada sabun. Nyemplung di sungai aja kucuk-kucuk beres. Nah kalau anak di kota kagak sabunan, kagak sikat gigi, kagak sampoan, saya pulangkan lagi lah ke Gunung Sindur sana, mandi di kali. Jadi sudah mandi aja harus diteliti, dilihat. Jadi kan mencari kesalahan toh. Nah lihat ini, bau harum nggak? Gini, kok nggak bersampo ya? Giginya kuning kayak gigi jagung, wajahnya hitam. Kadang apa nggak mau lihat sih, sebenarnya wajah itu nggak apa-apa, yang penting bersih. Aduh, susah banget tante saya buka itu. Namanya makan ya tante dari jam 1 sampai jam 3 sore belum tentu makan. Sama Mbak Eksa. Kok sama sih sama Apalagi sekarang udah ada makan gratis di sekolah. Dan lebih enak dia alasan untuk tidak makan, saudara. Ada baiknya saya tidak keluar jajan banyak, tapi ada baiknya saya jadi buat itu untuk apa ya? Alasan untuk dia tidak makan. Jadi mata Tuhan itu melihat, menegur kita atas segala kesalahan kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di ayat 22, tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang berbuat kejahatan dapat bersembunyi. Amin. Yang kedua, mata Tuhan menegur kita kalau kita lalai dalam tugas pelayanan. Mata Tuhan menegur kita ketika kita lalai dalam tugas pelayanan. Amsal 11 ayat 24, 25 dan 26. Satu ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. 25 ya. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun ke atas kepala orang yang menjual gandum. Tapi kasih Tuhan, Tuhan menegur kita dalam satu pelayanan, yaitu tentang memberi. Memberi bukan hanya dengan cuma-cuma, memberi bukan hanya karena dengan hal yang murah, dan ada 3 hal di sini dalam jual beli, dalam bisnis memberi. Pelayanan memberi ini kadang-kadang sulit dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Saya suka cemburu kalau ada orang Muslim ya, orang sebelah kita kaya langsung bikin masjid, langsung bagus masjidnya, kalau bisa ditempelin emas sekalian buat orang apa ya,
jalan-jalan kayak apa ya? Itu rohani apa? Iya. Itu rohani ini masjid yang di mana tuh yang saya pernah kesana ya, Tangerang kalau saya emas itu. Jadi kubahnya emas, benar-benar emas. Karena orang ini nggak kaya. Tapi kalau orang Kristen yang ditampil apa? Istrinya, mobilnya, rumahnya, anaknya, yang ditampil begitu doang. Orang mereka ini bikin rumah yang bagus untuk Tuhannya. Bahkan di Jakarta itu ada menara 45, namanya menara 45, di atasnya itu ada tulisan Allah. Itu khusus di atas itu tempat untuk sholat. Jadi lantai 1 sampai lantai 44 itu untuk perkantoran, yang 45 untuk ibadah. Satu lantai. Coba orang Kristen itu berapa per meter? Per meter 30 juta. Berapa meter itu buat gereja dibayar? Harus gereja bayar. Gitu. Tapi mereka bikin satu tempat untuk mereka beribadah. Jadi ada saatnya ketika kita memberi, itu menjadi pelayanan kita. Tuhan itu menegur kita bila kita lalai dalam tugas memberi. Memberi itu tidak harus banyak. Memberi itu tidak harus uang. Memberi itu tidak harus hal-hal yang spektakuler. Waktu, doa, senyum, WA, itu memberi. Ada orang grup gereja sepi di depan kuburan. Gak ada saling menyapa, gak ada saling termasuk saya itu kadang-kadang lupa ayat hafalan, masukin ayat. Padahal udah dibaca, lupa. Bis, kalau ada apa, kelalaian lagi bis. Dan di situ terjadi. Mungkin jemaat-jemaat juga merasa, kayaknya saya tuh nggak diberi waktu ya untuk saling mengasihi, untuk saling bersama-sama. Saudaraku, saatnya kita memberi waktu untuk satu dengan yang lain, saling menyapa. Saatnya satu waktu untuk saling mengenal. Sebab itu gereja kita bikin family gathering ini 2 tahun berturut-turut. Untuk apa? Jadi kita tahu melek mata sampai berubah sampai melek lagi, maksudnya gitu. Bukan penting ini. Kan kalau kayak gini packagingnya bagus nih, keren, dia pakai baju, pakai ini, pakai alis, coba kita bangun tidur pakai daster ya, belum sempat sisiran, begitu maksudnya. Hati kita loh yang kita perlukan untuk sama-sama untuk memberi waktu kita. Jadi yang bisa ikut-ikut ya, promosi. Katanya ikut ya, melu, engkau turunnya ke tante Mei mau apa? Kita harus memberi. Pelayanan kita di dalam penginjilan adalah pelayanan memberi. Yang kedua, bagaimana pelayanan kita dalam pelayanan adalah pelayanan doa. Doa. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sudah memang jadi pendoa siapaan. Saya harapkan teruslah berdoa. Sampai Tuhan jawab doa kita, jangan berhenti. Tuhan gak pernah bosan dengerin doa kita. Tuhan gak pernah bosan dengerin semua permintaan kita. Kadang-kadang kitanya yang nol, bikin nol. Karena bosan kita. Tuhan mintanya itu aja kok gak dikasih-kasih. Ada kalanya kita harus berdoa. Tapi jangan lupa berusaha. Kalau kita berusaha, linknya akan terbuka. Tapi kalau kita cuma berdoa, kayak zaman-zaman dulu kita punya jemaat ya dulu. Yang penting doa tante mama amal. Yang penting doa Elis. Kalau kerja tuh nggak usah doa terus. Ya kalau pendeta nggak apa-apa, full timer namanya. Orang-orang yang full timer seperti Opa Tarigan, Oma Tarigan ya nggak punya sawah, nggak punya ladang, nggak punya toko. Ya nggak? Siapa yang tahu Om Tarigan punya toko? Saya mau tahu di mana saya mau jual. Lumayan nambah modal. Ya kan? Nggak punya apa-apa. Mereka cuma punya anak 4. Dan anak 4 itu ratus tuh yang makan semua. Dari lulus. Itu memang doa. Pernah
bilang begini, biar saya pendeta miskin yang penting anak saya gendut-gendut. Akhirnya bener kan? Itu kulkas full. Sampai kalau dibilang tukang kulkas bilang ini, Bu, ini kulkas gak dingin karena apa? Kebanyakan isi. Jadi itu menular sama saya. Rusak kulkas yang gak dingin, kenapa? Kebanyakan isi, Bu. Coba. Dan omongan begitu tuh biasanya nggak apa-apa, pendeta nggak punya duit, yang penting anak saya gendut-gendut. Jadi yang dikirim tuh makanan semua. Siapa yang pernah lihat mami saya kalau belanja pakai apa? Beca. Itu tuh ngasih makan orang se-Indonesia Pak, pakai beca. Dan semua orang yang ketemu di pasar ngasih bawang seperempat, bawang putih seperempat, ini seperempat. Namanya bawang aja sehari tuh bisa dapat 1 kilo kalau ke pasar. Belum dagingnya, belum ikannya, belum kerangnya, belum ayamnya. Itu mami tuh nggak punya duit Bu Adit. Secara duit dia nggak punya. Tapi kalau makanan full, nih pokoknya mah full. Sebeca tuh kan kadang-kala becanya ada yang pulang, maminya jalan, nggak cukup. Bener. Itu pelayanan orang-orang dulu adalah pelayanan memberi. Yang lucu lagi dari kesaksian. Dulu ada Ibu Dela, Ibu Haji Ali yang punya toko Ali itu, yang novel itu ibu-ibu haji setiap Natal kirim bahan baju sekaligus ongkos jahitnya buat ibu pendeta. Jadi bukan dari jemaat, tapi dari ibu-ibu haji. Itu Ibu Dela, ibu siapa lagi? Saya juga nggak tahu namanya ibu haji siapa lagi. Pokoknya itu ada yang namanya Ibu Mariam kalau nggak salah ya. Itu selalu kasih setiap Natal bahan dalamnya amplop kasih ongkos jahitnya untuk ibu pendeta. Tuh, keren nggak? Makanya mami tuh mau mati di sini aja. Nih mau mati dikubur di Purwokerto aja, dikumpulkan dengan nenek moyang yang enggak di Hoblis aja. Karena orang Hoblis sayang sama saya. Belum pernah orang kaya mati dipakai provider ya. Mami tuh mati pakai provider. Yang pakai itu motor polisi datang dari Indramayu 2, 4. Itu orang se-Hoblis. Datang semua dari tukang beca, Cina, Jawa, Batak, Sunda, Arab datang. Saya pesan dari Swiss, roti Swiss Hayamuruk, Jakarta. 700 kotak. Bukan roti sini, roti Swiss Jakarta Hayamuruk saya pesan. Kotakan langsung. Itu dapat bunga melatinya 15 kilo. Bunga melati 15 kilo sampai nggak boleh dimasukin ke dalam. Nanti nggak kuat fondasinya. Belum melati, belum mawar, belum kenanga, belum segala macam bunga. Orang semua berbondong-bondong. Itu 700 kotak habis. 3 kali lipat kalau kita Natalan. Natalan cuma 250. Itu 700 dan dikirim langsung dari Swiss Hayamuruk. Jalan Hayamuruk, Jakarta Pusat. Itu bener. Seorang ibu pendeta, cuma apa pelayanannya? Pelayanan doa. Dia terkenal karena dia suka berdoa. Dia nggak bisa tuh jalan-jalan keliling kemana-mana, nggak bisa. Tapi dia duduk di kaki Tuhan dan doa itu pelayanan yang mengubah segalanya. Jadi terus berdoa. Pelayanan yang lain yang dilihat oleh Tuhan adalah penyembahan kita yang belum penuh. Tuhan menginginkan kita baca di Matius 26 ayat 1 tentang pelayanan doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena air aja tidak bisa jatuh, apalagi kalau kita tidak berdoa. Roh yang di dalam diri kita, roh manusia yang ada roh kudusnya itu penurut, tapi daging lemah. Lu pekerja minta ampun, badan rentak, limu-limu, pengen rasanya rebahan.
Doanya nanti dulu di cancel. Kalau enggak doanya dikurangi. Biasa 15 menit jadi 5 menit. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya mau? Daging itu lemah, saudara. Jadi teruslah berdoa, berjaga-jaga. Pelayanan yang dilihat oleh Tuhan menjadi kelalaian kita adalah penyembahan yang tidak penuh. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Satu nampak kan? Satu nampak ada ya? Mazmur kan sampai 150 kan ya kayak? Mama salah ya masih di ininya? Ada. Mazmur 119 sampai 164 ada. Ya, 7 kali dalam sehari aku memuji-puji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Raja Daud selalu memuji-muji Tuhan, katanya 7 kali dalam sehari. Ayo, yang ada kita 7 kali dalam sehari makan dan umil. Tapi Raja Daud katakan bahwa aku memuji-muji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Mulai dari sekarang, mari kita adakan pelayanan penyembahan yang penuh dalam hidup kita. Pelayanan itu yang Tuhan inginkan adalah seperti Yesus. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Pelayanan seperti Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Bisa nggak kita di rumah nih, Tuhan, aku bukan untuk orang yang dilayani. Jadi gini, aku bukan orang yang harus aku yang diperhatikan. Mulai sekarang aku pengen melayani seperti Yesus memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saya rasa kalau rumah tangga saling melayani itu nggak ribut. Rumah tangga kalau saling melayani nggak ribut. Memang harus ada argumentasi ya. Oh, jangan salah. Kalau udah kayak gitu udah kayak cakar-cakaran, ngomongnya kayak singa yang pokoknya jangan pulang ke Hornis, gua nggak butuh suami kayak nah, gitu kan akhirnya. Gua bisa hidup sendiri. Gak perlu kamu mesti pulang ke Hornis. Awas ya kalau berani jangan kaki ke Hornis, apa ban menempel ke Hornis, awas ya. Selesai itu selesai. Udah. Kalau udah istri bersabda, suami harus jangan ikutin saya. Saya itu terlalu pede. Mata Tuhan yang ketiga adalah mengingatkan kita akan nasar kita. Bapak Ibu, kalau sudah punya janji, punya nasar sama Tuhan, baik dikemukakan di umum, di jemaat, di keluarga, ataupun kita secara pribadi, jangan lupa juga dibayar. Apapun itu nasarnya, kita harus membayar nasar di hadapan Tuhan. Kenapa? Ini salah satu kunci berkat untuk kita bisa melaju ke depan. Jangan komani. Kita lihat di Mazmur 116 ayat 14 ya. Daud membayar nasarnya. Maka Tuhan mengingatkan kita untuk nasar dan janji yang kita ucapkan, baik di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga maupun secara pribadi. Mazmur 116 ayat 14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatku. Coba ke ayat 15-nya kok kayaknya patah nih. Oh jangan, saya belum itu 14 benar, 14 dan 18. 14 dulu ya. Aku akan membayar nasarku kepada
kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 18. Dalam perikop ini Daud membacakan 2 kali. Akan membayar nasarmu kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau punya nasar sekecil apapun, janji itu harus ditepati. Apalagi kalau nasar itu janjinya sama Tuhan, bukan sama manusia. Kayak janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Bukan, saudara. Ini harus nasar ini harus kita pegang, harus ada nasar yang baik. Saudara punya gini lah. Ada satu ketentuan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus punya nasar di hadapan Tuhan. Dulu saya mau sekolah Alkitab, saya nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau telinga adikku beres, aku akan sekolah Alkitab. Ya jadi bulannya bulan Juli Agustus begini nih. Kan harus pembukaan itu September kalau nggak salah enggak Agustus. Jadi di antara bulan Juli kejadiannya Pak Pideni tertusuk apa namanya? Kuda kuping. Korek kuping tapi yang besi. Jadi kan Papi Mami lagi pergi besuk. Kami bercanda, saya lagi beresin kasur, bercanda. Tapi Denny lagi korek kuping duduk di bawah, saya pukul pakai guling. Masuk, terus darah muncul kan. Udah, itu udah pasti gendang telinga. Ya. Udah pasti lihat darahnya juga banyak begitu. Tapi kalau untuk saya sok-sokan ya, dokter nggak jadi kan, ambil es batu, kasih kain lap tuh. Kan di sini banyak kain lap tuh, pilih tuh, kompres. Waktu diperiksa, aman. Saya bingung kan, masuk sekolah pendeta, gimana? Tapi saya benar sepanjang malam itu Papi pulang sama Mami pulang dari besuk, aku dimarahin. Wah, aku diomelin. Ya Cici, bercanda begini dari Pak sampai dia. Kalau ada yang cacat gimana? Anak laki cacat. Orang Batak kan, anak laki segala dia itu. Anak laki. Besok pergi ke Bandung ke Immanuel, ke kosan. Profesor sekalian dia kupingnya. Ke PHT kan, di kosan yang terkenal ya di Immanuel tuh. Profesor ya. Cuma dibersihin doang karena ada darahnya yang beku, tapi dia sehat besar. Masih budak gak? Budak lah kalau nggak duit gitu. Atau mintanya pura-pura budak. Itu yang terjadi, saudara. Dari situ saya bilang, aduh Tuhan, saya harus rela. Mau nggak mau nyanyi itu nyanyi lagu dangdut, rela, aku relakan. Kartu mati ini mau bersama Tuhan, mah nggak bisa mundur. Berangkat ke sekolah pendeta dengan baju tidak punya baju panjang. Kalau di sana bajunya kayak santri. Baju kantor kan pendek-pendek ya Bu Alin. Seksi lah kalau baju kantor. Sekarang dari kantor Astra masuk ke sekolah pendeta, udah jauh banget. Udah deh. Tapi saya bayar nasar itu di hadapan Tuhan. Kalau nggak saya bayar nasar saya nggak sebelum ini. Tapi mata Tuhan juga melihat kebutuhan pribadi kita. Mata Tuhan memperhatikan kebutuhan setiap umatnya. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menolong kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu memperhatikan kita. Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Kita lupakan Via. Siapa ini? Vivi. Mazmur 33 ayat 18. Maka Tuhan memperhatikan kebutuhan umatnya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Aku takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sekarang ini kita tidak sedang baik-baik saja. Orang bilang kalau punya uang cash dipegang uang cashnya.
Nah gimana? Orang tuh berat suruh orang mikir. Emang orang ratusan ribu bisa digigitin satu-satu gitu? Orang kenyang. Orang bilang sekarang aduh hati-hati pakai duit. Bener? Ya? Bener kan balik? Bener, hati-hati pakai duit. Ditaruh di bank kena pajak, disimpan di bawah maling. Hati-hati. Tapi Tuhan bilang, setiap orang yang mengasihi aku akan memelihara hidup mereka. Walaupun mereka dekat dengan maut, artinya kita terima sakit penyakit, kita terima kecelakaan mungkin, kita terima kesusahan mungkin, bahkan pada masa kelemahan, aku akan melepaskan. Wih keren kan? Bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan, aku salah satu dari orang ini. Ya, mata Tuhan melihat umatnya. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Mazmur 34 ayat 15. Bagaimana dia tahu kebutuhan kita semua sebagai umat-umatnya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang apa saudaraku? Benar. Dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Ayo. Terus berteriak minta tolong, tapi jangan kencang-kencang kayak Vivi dan Pia. Tapi yang pertama syaratnya kita jadi orang benar. Amin. Bener baiklah. Ya kita kalau kadang-kadang suka lupa ya lupa lah, tapi enggak dibikin gitu loh. Memang bener-bener lupa gitu loh. Kalau berkati kita semua, mari jangan takut untuk berjuang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada mata Tuhan yang membawa kehidupan saya dan saudara. Saya undang tim musik, saya undang singer mendampingi saya untuk menyanyikan pujian ini. Kita bilang sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Lihat hatiku,
ibadah kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Terima kasih Bapak. apa yang Engkau berikan kepada kami. Tapi Engkau selalu setia padaku. Roh Kudus-Mu selalu menyertai aku. Engkau selalu memaafkan segala dosa yang telah aku lakukan, Tuhan. Kami pun Tuhan sering melakukan kesalahan-kesalahan pada saudara-saudara. Kiranya Tuhan ampunilah aku segala dosa yang telah aku perbuat. Tuhan Yesus, kami merasa bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kehidupan ini adalah sumber dari segala itu. Berkat-Mu yang berlimpah buat kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan dan rezeki yang Kau berikan buat kami. Kiranya Tuhan, kami merasa bersyukur dan terima kasih Tuhan. Biar mereka diberikan kekuatan kesehatan dan berkat yang berlimpah. Kami pun ingin berdoa bagi Bapak saya, biar Bapak berikan kekuatan Tuhan atas kehendak-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai mereka. Kiranya Tuhan, kami merasa bersyukur dan terima kasih. Dan kami pun ingin berdoa untuk Ibu Doni yang pada saat ini Tuhan ada rinduan ingin bersama suami dan anak-anak Tuhan memuji nama Engkau. Aku yakin Tuhan, Engkau akan menjaga suami dan anak-anak bersama memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami pun berdoa bagi Lady yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, yang Kau jamah Kau sembuhkan Tuhan. Hanya oleh kuasa kata-kata yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menjamin biar sembuh Tuhan. Dan kami pun ingin berdoa untuk saudara Kolek Tuhan, karena dia adalah anak Tuhan yang selalu setia kepada kita. Kiranya Tuhan jaga hati Tuhan supaya mereka diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan Tuhan, dan pekerjaan mereka dapat dilakukan dengan baik Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, dan kami pun ingin berdoa untuk seluruh jemaat GPD Lima Tahun Polisi yang dengan usia dengan kesehatan kekuatan Tuhan, oleh kuasa-Mu, dalam-Mu yang selalu menyertai. Aku yakin dan percaya Tuhan, dan kami pun ingin berdoa untuk bagi mereka yang sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Aku yakin dan percaya mereka bisa masuk oleh Engkau. Tuhan, hari ini Tuhan, kami pun merasa ingin berdoa untuk anak-anak yang masih lanjut sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, roh kepikiran, roh takut Tuhan. Aku yakin dan percaya Engkau akan selalu memberkati Tuhan Yesus. Aku pun ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan dalam kepemimpinan di dalam kepemimpinan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau turut campur di dalamnya Tuhan. Aku yakin dan percaya Roh Kudus menyertai pemimpin bagi bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini mendapatkan damai sejahtera, adil dan sentosa. Aku yakin dan percaya Tuhan, biar aparat pemerintah dari tingkat menengah sampai bawah, biar Engkau jamah dengan Kudus-Mu Tuhan, supaya dapat melakukan dengan pekerjaan mereka dengan baik. Dan kami pun ingin berdoa untuk wilayah Indramayu ini Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengelilingi tempat wilayah Indramayu ini supaya mendapatkan damai sejahtera dari-Mu, dan wilayah warga sini Tuhan berikan kedamaian Tuhan, ketenangan. Oleh hanya kasih kuasa-Mu yang begitu besar pada kami, kami masih bersyukur bisa berdoa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami merasa bersyukur dan berterima kasih. Biar doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajari kami di dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang berdosa kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau kerajaan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah engkau dalam persekutuan yang indah bersama Allah Bapa, Anak yang tercinta Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin.